Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Siti Sofia dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai ruang vektor real. Nah, dalam bahasan kali ini ada beberapa contoh bentuk dari ruang vektor. Yang pertama ada R pangkat n, kemudian ruang vektor matriks 2x2, ada ruang vektor dari matriks M kali N, kemudian ada ruang vektor dari fungsi yang bernilai real, selanjutnya ada himpunan yang bukan merupakan ruang vektor, keenam ada setiap bidang yang melewati titik asal adalah ruang vektor, dan yang ketujuh adalah ruang vektor 0. Baiklah, sebelum kita membahas ke contoh-contoh yang tadi, kita harus mengerti dulu apa itu definisi dari ruang vektor real. Nah, misalkan V adalah suatu himpunan tak kosong dari objek-objek sebarang di mana dua operasinya didefinisikan, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar bilangan. Nah, operasi penjumlahan ini adalah suatu aturan yang mengasosiasikan setiap pasang objek U dan V pada V dengan suatu objek U tambah V yang disebut jumlah atau sum dari U dan V. Selanjutnya, operasi perkalian skalar atau scalar multiplication adalah suatu aturan yang mengasosiasikan setiap skalar K dan setiap objek U pada V dengan suatu objek KU yang merupakan kelipatan skalar dari U oleh K. Selanjutnya, ada beberapa aksioma, ada 10 aksioma, yang mana 10 aksioma ini menjadi syarat agar disebut ruang vektor. Jadi, kita bisa menyebut suatu bidang, contohnya bidang V, sebagai ruang vektor jika ke-10 aksioma ini terpenuhi. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, berarti tidak bisa disebut ruang vektor. Kita langsung saja masuk ke sebelum kita masuk ke contoh, kita harus mengetahui dulu bahwa jika ruang vektor di mana skalar-skalarnya adalah bilangan kompleks, maka itu disebut ruang vektor kompleks. Sedangkan jika ruang vektor di mana skalarnya adalah bilangan real, maka disebut ruang vektor real. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh yang pertama, yaitu ruang vektornya adalah R pangkat n. Bisa dilihat bahwa himpunan V sama dengan R pangkat n dengan operasi-operasi standar penjumlahan dan perkalian skalar yang didefinisikan pada subbab 1 adalah ruang vektor. Aksioma 1 dan 6 sesuai dengan definisi operasi standar pada R pangkat n, aksioma-aksioma lainnya sesuai dengan teorema 4.1.1. Kemudian, 3 kasus khusus paling penting dari R pangkat n adalah R bilangan real, R kuadrat adalah vektor pada bidang, dan R pangkat 3 adalah vektor pada ruang. Jadi, untuk himpunan V sama dengan R pangkat n ini, operasi-operasi penjumlahan dan perkaliannya sudah dibahas atau sudah didefinisikan pada subbab 4.1. Kemudian, contoh yang kedua adalah ruang vektor matriks yang berorder 2x2. Tunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks 2x2 dengan entry-entry real adalah suatu ruang vektor jika penjumlahan vektor didefinisikan sebagai penjumlahan matriks dan perkalian skalar vektor didefinisikan sebagai perkalian skalar matriks. Nah, untuk pembuktian aksiomanya, kita membuktikan aksioma 1, 6, 2, 3, 7, 8, 9, 4, 5, dan 10. Pertama, kita membuktikan aksioma 1. Misalkan matriks U sama dengan U11, U12, U21, dan U22. Sedangkan matriks V, V11, V12, V21, dan V22. Nah, untuk membuktikan aksioma 1, kita harus menunjukkan bahwa U tambah V adalah suatu objek pada V, atau dengan kata lain, kita harus menunjukkan bahwa U tambah V adalah suatu matriks 2x2. Jadi, untuk membuktikan aksioma 1 ini, kita jumlahkan matriks U dan V
Nah, hasil dari penjumlahan ini adalah suatu matriks 2 kali 2, maka aksioma 1 terpenuhi. Bisa dilihat tinggal kita jumlahkan U tambah V. Seperti yang kita tahu untuk penjumlahan matriks ini syaratnya harus berordo sama, kemudian tinggal kita jumlahkan entry-entrynya sesuai dengan baris dan kolom. Berarti U11 tambah V11, U12 tambah V12, U21 tambah V21, kemudian U22 tambah V22. Nah, dengan cara yang sama, aksioma 6 juga berlaku. Karena untuk bilangan real sebarang, yang sebarang, kita akan memperoleh perkalian skalar K dengan matriks U. Tinggal kita kali-kalikan saja dengan entry-entrynya menjadi KU11, KU12, KU21, dan KU22. Sehingga KU adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Dengan demikian, dan sebagai konsekuensinya merupakan objek pada V, karena aksioma 1 dan aksioma 6 terpenuhi, dan hasil penjumlahan dan perkaliannya adalah matriks yang berordo 2 kali 2. Selanjutnya aksioma 2. Aksioma 2 ini sesuai dengan teorema 1.4.1a, karena U tambah V sama dengan V tambah U. Kita harus menjumlahkan U tambah V, maka hasilnya akan sama dengan V tambah U. Nah, jika U tambah V sama dengan V tambah U, maka aksioma 2 juga terpenuhi. Selanjutnya aksioma 3 sesuai dengan bagian B dari teorema 141b dan aksioma 789 berturut-turut sesuai dengan bagian H, J, dan L. Jadi aksioma 3 ini sesuai dengan teorema 141b yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Aksioma 7 sesuai dengan bagian H, aksioma 8 sesuai dengan bagian J, dan aksioma 9 sesuai dengan bagian L. Selanjutnya untuk membuktikan aksioma 4, kita harus menentukan suatu objek 0 pada V sedemikian rupa sehingga 0 tambah U sama dengan U tambah 0 sama dengan U untuk semua U pada V. Hal ini dapat dilakukan dengan mendefinisikan U sebagai matriks yang berordo 2 kali 2 yang entry-entrynya adalah 0. Dengan definisi ini, maka 0 tambah U sama dengan, tinggal kita lakukan penjumlahan matriks U ditambah 0 ditambah U11 sama dengan U11, 0 ditambah U12 sama dengan U12, 0 ditambah U21 sama dengan U21, 0 ditambah U22 sama dengan U22. Tidak lain dan tidak bukan matriks hasil penjumlahan ini adalah matriks U. Dengan demikian juga U tambah 0 sama dengan U. Jadi suatu matriks yang jika dijumlahkan dengan matriks tadi yang berordo sama dengan matriks tersebut tetapi entry-entrynya 0, maka hasil penjumlahannya adalah matriks itu sendiri. Selanjutnya, untuk membuktikan aksioma 5, kita harus menunjukkan bahwa setiap objek U pada V memiliki bentuk negatif min U sedemikian rupa sehingga U ditambah min U sama dengan 0 dan min U ditambah U sama dengan 0. Seperti biasa tinggal kita lakukan penjumlahan matriksnya U ditambah min U. Perhatikan di sini min U, maka kita tinggal mengalihkan si matriks U-nya dengan negatif 1. Setelah dilakukan perkalian dengan negatif 1 untuk menghasilkan min U, tinggal kita jumlahkan dengan matriks U, dimana setelah dijumlahkan bisa dilihat hasilnya adalah matriks 0, 0, 0, 0 atau matriks 0. Jadi matriks U ditambah min U adalah 0. Dengan demikian juga min U ditambah U sama dengan 0. Sehingga pada akhirnya aksioma 10 merupakan perhitungan yang sederhana karena 1 dikali U, suatu bilangan apapun yang dikalikan dengan 1 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri termasuk dengan matriks. Kita tinggal kalikan 1 dengan U11, 1 dikali U12, 1 dikali U21, dan 1 dikali U22, yaitu menghasilkan matriks U sendiri.
Baiklah, contoh 2 sudah kita bahas. Kita masuk lagi ke contoh 3, yaitu ruang vektor dari matriks M kali N. Jika kita tadi membahas matriksnya yang berordo 2 kali 2, sekarang kita akan membahas vektor dari matriks yang ordonya M kali N. Nah, contoh 2 tadi merupakan kasus khusus dari golongan ruang vektor yang lebih umum. Alasan-alasan pada contoh tersebut dapat disesuaikan untuk menunjukkan bahwa himpunan V dari semua matriks M kali N dengan entry-entry real bersama-sama dengan operasi penjumlahan dan perkalian skala matriks merupakan suatu ruang vektor. Nah, matriks 0 M kali N adalah vektor 0, dan jika U adalah matriks U M kali N, maka matriks negatif U adalah negatif U dari vektor U. Kita akan menotasi ruang vektor ini dengan simbol M, N, N. Ini simbolnya. Selanjutnya ke contoh 4, yaitu ruang vektor dari fungsi yang bernilai real. Misalkan V adalah himpunan fungsi-fungsi bernilai real yang didefinisikan sepanjang garis real, yaitu dari negatif tak hingga menuju tak hingga. Jika F sama dengan Fx dan G sama dengan Gx adalah dua fungsi sedemikian dan K adalah bilangan real sebarang, maka didefinisikan berturut-turut jumlah fungsi F dan F tambah G dan perkalian skalar Kf sebagai F tambah G X sama dengan Fx tambah Gx dan Kf X sama dengan Kfx. Dengan kata lain, nilai dari fungsi F tambah G pada X diperoleh dengan menjumlahkan nilai-nilai dari F dan G. Dengan menjumlahkan nilai-nilai dari F dan G pada X, atau nanti bisa dilihat di gambar. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi nilai fungsi F tambah G pada X diperoleh dengan menjumlahkan nilai-nilai dari F dan G pada X. Bisa dilihat di gambarnya ini. Jadi si F tambah G ini adalah F X tambah Gx ya. Ini. Demikian juga nilai dari Kf pada X adalah K kali nilai dari F pada X. Jadi si Kf ini adalah berapa kalinya dari fungsi Fx, berapa kali lipatnya. Selanjutnya untuk bagian C, gambar C adalah ini garis Fx nya dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, vektor 0 pada F dari tak hingga menuju tak hingga adalah fungsi konstan yang identik dengan 0 untuk semua nilai X. Grafik dari fungsi ini adalah garis yang berhimpitan dengan sumbu X. Bentuk negatif dari vektor F adalah fungsi negatif X sama dengan negatif Fx. Secara geometris, grafik negatif F adalah refleksi atau pencerminan dari grafik F terhadap sumbu X. Nah, ini merupakan pencerminan dari Fx dari grafik F yang dicerminkan terhadap sumbu X. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang kelima. Ada himpunan yang bukan merupakan ruang vektor. Jika sebelumnya kita membahas himpunan yang merupakan ruang vektor atau dengan kata lain ke-10 aksioma itu terpenuhi, sekarang bagaimana jika ada himpunan yang bukan merupakan ruang vektor? Nah, misalkan V sama dengan R kuadrat dan didefinisikan operasi-operasi penjumlahan dan perkalian skalar sebagai berikut. Jika U sama dengan U1, U2 dan V sama dengan V1, V2, maka U tambah V adalah U1 tambah V1, U2 ditambah V2. Dan jika K adalah bilangan real sebarang, maka didefinisikan KU sama dengan K U1, 0. Contohnya, jika U 2,4 dan V-nya negatif 3,5, kemudian K-nya 7,
maka kita bisa menjumlahkan U tambah V berarti 2 ditambah negatif 3, V nya 4 tambah 5 yang menghasilkan negatif 1,9. Kemudian KU atau 7U, tinggal kita kalikan 7 kali 2,0 karena tadi si U nya adalah 2,4, akan menghasilkan 14,0. Namun terdapat nilai U yang menyebabkan aksioma 10 tidak berlaku. Tadi kan aksioma 10 itu adalah 1 dikali U sama dengan U, yang artinya matriks U jika dikalikan dengan 1 harus menghasilkan matriks U sendiri. Namun ada nilai U yang menyebabkan aksioma tersebut tidak berlaku. Sebagai contoh, jika U sama dengan U1, U2 sedemikian sehingga U2 tidak sama dengan 0, maka 1 dikali U sama dengan 1 dikali U1, 1 dikali U2, maka akan menghasilkan U1, 0, yang artinya ini tidak sama dengan U karena U nya adalah U1, U2. Jadi V bukan merupakan ruang vektor untuk operasi-operasi tersebut karena tadi si aksioma 10 nya tidak berlaku, sedangkan syarat ruang vektor adalah ke-10 aksioma itu berlaku. Sekarang kita masuk ke contoh 6, yaitu setiap bidang yang melewati titik asal adalah ruang vektor. Misalkan V adalah bidang sebarang yang melewati titik asal pada R pangkat 3. Karena bidang V melewati titik asal, maka bidang tersebut memiliki persamaan AX ditambah BY tambah CZ sama dengan 0. Dari contoh 1, kita mengetahui bahwa R pangkat 3 merupakan ruang vektor di bawah operasi-operasi ini. Jadi, aksioma 2, 3, 7, 8, 9, dan 10 berlaku untuk semua titik pada R pangkat 3. Dan sebagai konsekuensinya, untuk semua titik pada bidang V. Oleh karena itu, kita hanya perlu menunjukkan bahwa aksioma 1, 4, 5, dan 6 terpenuhi. Nah, di sini, menurut teorema 35.1, jadi, jika U sama dengan U1, U2, U3 dan V sama dengan V1, V2, V3 adalah titik-titik pada F, maka AU1 ditambah BU2 ditambah CU3 sama dengan 0 dan AV1 ditambah BV2 ditambah CV3 sama dengan 0. Dengan menjumlahkan persamaan-persamaan ini akan menghasilkan AU1 tambah V1 tambah B dikali U2 tambah V2 ditambah C, di sini ada C ya, CU3 tambah V3 sama dengan 0. Kesamaan ini menunjukkan pada kita bahwa koordinat dari titik U tambah V sama dengan U1 tambah V1, U2 ditambah V2, U3 ditambah V3. Nah, persamaan ini memenuhi yang pertama, memenuhi aksioma 1. Jadi, U ditambah V terletak pada bidang V atau aksioma 1 terpenuhi. Selanjutnya kita akan membuktikan aksioma 5. Untuk membuktikan aksioma 5 ini, kita kalikan persamaan ini dengan negatif 1 akan menghasilkan A dikali negatif U1 ditambah B dikali negatif U2 ditambah C dikali negatif U3 sama dengan 0. Jadi negatif U sama dengan negatif U1, negatif U2, negatif U3 terletak pada V. Ini menyusun aksioma 5, jadi aksioma 5 juga terpenuhi. Kita masuk ke contoh yang terakhir, yaitu contoh 7, ruang vektor 0. Misalkan V terdiri dari suatu objek tunggal yang dinotasikan dengan 0 dan didefinisikan 0 tambah 0 sama dengan 0 dan K dikali 0 sama dengan 0. Nah, sejalan dengan semakin mendalamnya pembahasan kita, akan lebih banyak contoh ruang vektor yang dapat ditambahkan ke dalam daftar yang telah kita miliki. Kita akan menutup subbab ini dengan suatu teorema yang berisi daftar sifat-sifat vektor yang berguna. Tadi untuk ruang vektor 0
Jadi untuk sebarang K, untuk apapun bilangan K, semua skalar K, ini akan menghasilkan 0. Jadi K dikali 0 sama dengan 0, berapapun K-nya. Nah, pemeriksaan untuk mengetahui apakah semua aksioma ruang vektor telah terpenuhi dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian kita akan menyebut ruang vektor ini adalah ruang vektor 0 karena objek tunggalnya adalah 0. Untuk sifat-sifat vektor, misal V adalah suatu ruang vektor, U adalah vektor pada V, dan K adalah suatu skalar. Maka ada beberapa sifat. Yang pertama, 0 dikali U sama dengan 0, kemudian K dikali 0 sama dengan 0, negatif 1 dikali U sama dengan negatif U, dan jika KU sama dengan 0, maka K sama dengan 0 atau U sama dengan 0. Jadi jika ada skalar dikalikan dengan U sama dengan 0, maka yang 0 bisa K-nya atau U-nya. Kita akan membuktikan bukti A dan bukti C. Nah, bukti A. Kita akan membuktikan bahwa 0 dikali U sama dengan 0. 0 dikali U ditambah 0 dikali U sama dengan, kita faktorkan, U-nya keluarkan, berarti 0 tambah 0 dikali U sesuai dengan aksioma 8. 0 tambah 0 adalah 0, kemudian dikali U. Ini sesuai dengan sifat bilangan 0, bahwa bilangan 0 jika dijumlahkan dengan bilangan 0 maka akan menghasilkan 0. Kemudian berdasarkan aksioma 5, vektor 0U memiliki bentuk negatif. Ini bentuk negatifnya. Dengan menambahkan negatif ini pada kedua ruas, kita tambahkan negatifnya kedua ruas, ruas kanan dan ruas kiri, maka akan menghasilkan persamaan seperti ini. Atau ini sesuai dengan aksioma 3. 0U ditambah negatif 0U, ini habis ya. Berarti tinggal tersisa 0U ditambah ini hasilnya 0 sama dengan ini juga akan menghasilkan 0. Maka 0U sama dengan 0. Terbukti untuk bukti yang A. Sekarang kita ke bukti yang C. Untuk menunjukkan negatif 1 dikali U sama dengan negatif U, perlihatkan bahwa U ditambah negatif 1 dikali U sama dengan 0. Kita akan membuktikan bahwa U ditambah negatif 1 dikali U sama dengan 0. Kita tulis persamaannya, U ditambah negatif 1U sama dengan 1 dikali U ditambah negatif 1 kali U. Perlu diperhatikan bahwa di sini sebenarnya ada koefisien 1, namun tidak ditulis. Nah, kemudian tinggal kita faktorkan atau keluarkan U. 1 ditambah negatif 1 dikali U. 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0 dikali U. Maka 0 dikali U adalah 0 sesuai dengan bagian A di samping, yang mana 0 jika dikalikan dengan U tadi sudah dibahas sama dengan 0. Nah, itu tadi pembahasan mengenai ruang vektor real. Artinya dalam ruang vektor real ini ke-10 aksioma tersebut harus terpenuhi. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, berarti tidak bisa disebut dengan ruang vektor. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.